Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi secara langsung walaupun tidak tatap muka, tetapi kita lewat Zoom. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu. Hari ini itu membahas em, tentang permintaan dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahannya. Berdoa, saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya saya izin mengingatkan untuk teman-teman mempersiapkan alat tulis, buku untuk mencatat apa yang nanti teman-teman ingin catat dan atau yang penting dari penjelasan saya eh, sehingga berguna untuk teman-teman di kemudian hari. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan materi permintaan atau demand pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu yang pertama definisi dari permintaan itu sendiri, yaitu permintaan merujuk pada berbagai jumlah produk atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, ini mencerminkan keinginan atau kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada harga tertentu. Nah, jadi suatu barang yang ingin dibeli itu merupakan fungsi dari atau tergantung pada harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang lain, dan citra rasa atau selera. Nah, permintaan ini berbeda dengan jumlah yang diminta. Kalau permintaan ini itu kan jumlah produk. Jumlah produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi ada tingkat harga dan periode waktunya. Sedangkan jumlah yang diminta itu adalah kuantitas, jumlah, ya kan? Nah, kemudian pada kurva permintaan ini bentuknya bagaimana sih, Bu? Gitu kan. Nah, kurva permintaan ini berbentuk seperti garis lengkung atau lurus. Nah, vertikal itu jadi kan grafik permintaan itu nanti seperti ini, teman-teman. Nah, yang vertikal itu dia harga dan yang horizontal itu dia kuantitas. Jadi dia tuh menggambarkan dua variabel. Nah, kemudian kita akan masuk ke hukum permintaan yang berbunyi, yaitu ketika harga suatu barang atau jasa meningkat, jumlah yang diminta itu akan menurun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah yang akan diminta itu semakin meningkat. Nah, hukum ini tuh terjadi, kita alami di kehidupan sehari-hari. Di mana ketika kita misal membeli bakso dengan harga yang berbeda, tetapi dari kualitas rasa itu sama, harganya sama-sama enak, tapi harga dari bakso itu yang pertama ada 25.000, yang kedua itu 30.000. Nah, pasti yang banyak peminatnya itu adalah yang murah, yang 25.000. Maka jumlah yang dimintanya itu pada yang bakso 25.000 itu akan meningkat. Sampai sini paham teman-teman? Dapat dimengerti penjelasan dari saya? Jika dimengerti, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada macam-macam barang dalam permintaan. Yang pertama itu adalah barang mewah, di mana barang ini dapat dibeli dengan orang-orang yang kelas menengah atau atas. Contohnya kayak perhiasan, mobil mewah, motor gede gitu, moge gitu. Kemudian itu ada barang normal, yaitu suatu barang yang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai
akibat dari kenaikan pendapatan. Nah, contohnya itu ada laptop, televisi, gitu. Nah, kemudian barang inferior atau barang yang memiliki kualitas atau harga lebih murah dibanding barang sejenisnya yang ada di pasar. Contohnya mobil bekas, tas KW, pakaian diskon, pakaian murah-murahan. Nah, yang selanjutnya adalah barang kebutuhan pokok, yaitu barang yang menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Dan contohnya yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Nah, di faktor permintaan ini, faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yang pertama ada harga barang itu sendiri, pasti mempengaruhi. Yang kedua, yaitu ada harga barang lain. Harga barang lain terbagi lagi menjadi dua, yaitu harga substitusi, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Apa sih harga barang substitusi itu? Harga barang substitusi adalah harga barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya apa, Bu? Gitu kan. Contohnya itu ada pulpen dan pensil. Misalnya, kalau misalnya pulpen harganya lagi naik, maka peminatnya akan turun karena harganya lagi meningkat. Nah, pasti orang-orang itu akan beralih ke pensil. Nah, si peminat pensil ini pasti jumlah peminatnya itu lagi meningkat. Kemudian, harga barang komplementer. Harga barang komplementer itu harga barang yang biasa digunakan bersamaan barang tersebut. Jika harga naik, maka belinya satu. Jika harganya turun, maka belinya dua. Apa sih contohnya harga barang komplementer itu, Bu? Nah, harga barang komplementer itu contohnya ada kompor dan gas. Kompor itu utamanya, barang utamanya. Yang komplementer itu apa? Gasnya. Nah, jika tidak ada gas, maka kompor tidak akan bisa menyala. Kemudian ada jumlah penduduk. Maka semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan akan suatu barang atau jumlah barang yang diminati akan meningkat. Kemudian ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen itu juga bisa mempengaruhi permintaan. Terus selera juga bisa mempengaruhi permintaan. Kemudian kita lanjut ke fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini ada P sama dengan A min B Q sama dengan A min BP. Di mana P itu adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta. Nah, A-nya adalah angka konstanta dan B-nya adalah koefisien kecenderungan. Jika negatif, maka karena dia itu sifatnya berbanding terbalik. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu masih sama fungsi permintaan. Ini sudah lebih ke persamaannya, yaitu P min P1 dibagi P2 min dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1, di mana si P itu adalah harga, terus P1 adalah harga yang pertama, terus yang kedua adalah P2 adalah harga kedua, harga setelah perubahan, dan yang Q adalah permintaan, dan Q adalah permintaan yang diketahui pertama, dan yang kedua adalah harga permintaan yang diketahui kedua, jadi setelah perubahan. Kemudian ada kita akan membahas ini, kurva permintaan dan tabelnya. Di sini ada hukum ceteris paribus. Apa sih hukum ceteris paribus itu? Nah, hukum ceteris paribus adalah pergeseran kurva dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap. Faktor-faktor lain yang dimaksud adalah selain harga. Nah, misalnya kayak pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Jadi hukum ceteris paribus ini
harga mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, faktor lainnya itu tetap. Jadi hanya harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kalau misalnya kayak pendapatan, terus selera, jumlah penduduk, itu tidak mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada tabel dan grafiknya, yaitu contohnya harga roti coklat awalnya itu ada 0 rupiah. Nah, jumlah roti coklatnya itu adalah 12. Kemudian ternyata harganya naik jadi 500. Nah, jumlah roti coklatnya itu menurun jadi 10. Kemudian selanjutnya harga roti coklatnya naik lagi 1000. Nah, berarti kan kenaikannya itu 500. Dan jumlah roti coklatnya itu menjadi turun lagi menjadi 8. Kemudian harga roti coklatnya itu naik lagi jadi 1500. Nah, jumlah roti coklatnya itu menurun jadi 6. Jadi semakin naik harganya, maka jumlah yang diminati itu akan semakin menurun. Nah, harga rotinya 2000. Nah, peminat yang jumlah rotinya yang diminati jadi 4. Jadi setiap harganya naik itu jumlah rotinya itu turun 2. Sedangkan kalau untuk harganya itu naiknya 500. Nah, ini adalah grafik dari permintaan yang P itu adalah price atau harga dan Q adalah quantity atau jumlahnya. Kemudian di sini ada contoh soalnya biar teman-teman lebih memahami tadi konsep persamaan permintaan. Yang pertama itu soalnya adalah saat harga barang 20.000 per unitnya, permintaan surya berjumlah 2 unit. Namun ketika harga barangnya menjadi 18.000, maka permintaan surya jadi 3. Nah, setiap harganya turun, permintaannya naik. Tapi kalau setiap harganya naik, permintaannya akan turun. Itulah permintaan. Nah, berapakah fungsi permintaan surya? Ditanya fungsi permintaannya. Yang pertama itu kita tulis dulu nih, teman-teman, diketahuinya. Tulis yang pertama yang diketahui adalah Q2. Q2-nya itu sama dengan 3, yaitu setelah perubahan. Yang kedua yaitu kita tulis harga keduanya, yaitu pas jumlahnya 3, dia itu pas harga berapa, yaitu 18.000. Kemudian pas dia minta 2 unit, itu pas harga berapa? 20.000. Nah, makanya Q pertamanya 2 dan P pertamanya itu adalah 20.000. Hitung memakai persamaan. Yang persamaan tadi yang sudah saya kasih tahu di slide sebelumnya, yaitu Q min atau Q dikurang Q1 bagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Nah, kita langsung masuk ke persamaan yang tadi sudah saya kasih tahu, yaitu Q2 sama dengan 3 kurang 2. Dapat dari mana sih Bu 2-nya? Kok bisa itu Q kurang 2? Nah, Q itu kan dari rumus tadi Q dikurang Q1. 2-nya itu apa? Nah, 2-nya itu adalah Q1. Nah, di sini kan Q pertamanya itu 2. Terus, kok itu bisa 3 kurang 2? Nah, 3 kurang 2-nya itu, 3-nya itu dari permintaan jumlah permintaan, jumlah peminatnya dari yang setelah perubahan. Kan seharga 18.000 dia mintanya itu 3. Nah, jadi 3 dikurang 2, yaitu jumlah minat yang pertama dikurang jumlah yang kedua. Kemudian P min 20.000. 20.000 itu dari mana Bu? Gitu kan. 20.000 itu adalah harga barang pertama. Jadi P min P1. Berarti P1 itu 20.000. Kemudian dibagi 18.000 itu adalah P kedua, harga kedua, dan yang dikurang 20.000 itu harga pertama. Kemudian kita hitung Q min 2 tetap, karena tidak bisa dikurang atau diapa-apakan, jadi tetap Q min 2. Kemudian sama dengan 3 kurang 2, sama dengan 1. Yang P juga begitu, 4 dikurang 20.000. P
dikurang 20.000 kok tidak dijumlahkan Bu? Ya karena tidak bisa. Karena ini Bu tidak sama. Karena ini ada PEK dan konstanta dan variabel. Kemudian per min 2000. Nah, min 2000 dari mana? Yaitu 18.000 dikurang 20.000. Setelah itu kita kalikan silang, yaitu Q min 2 dikali min 2000 sama dengan P min 20.000. Nah, kita kalikan dulu antara Q min 2 dan min 2000, yaitu adalah min 2000 Q plus 4000 sama dengan P min 20.000. Nah, selanjutnya itu yang 4000 pindah ruas ke kanan, jadinya sisa min 2000 Q sama dengan P min 20.000 ditambah 4.000. Jadi min 2000 Q sama dengan 4 min 24.000. Nah, untuk menghilangkan min 2000-nya di ruas kiri yang bersama dengan Q, maka kita akan membagi semua rata menjadi min 2000. Kita bagi dengan min 2000. Nah, jadi sama dengan Q sama dengan min 0,0005 dikali 18.000 plus 12. Nah, itu jadinya 12. Kita pindah 12 jadi di depan. Itu min 0,005 itu sama dengan P dikali P. Jadi Q sama dengan 12 min 0,0005 P. Kemudian Q sama dengan 12 dikurang 0,0005 P-nya itu berapa? Dia minatnya yang awal 18.000, berarti dimasukin 18. Kemudian Q sama dengan 12 min 9 sama dengan Q sama dengan 3. Nah, fungsi permintaannya itu yang mana? Yang ini. Q sama dengan 12 dikurang 0,0005 P. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis permintaan. Nah, di dalam jenis-jenis permintaan ini, ada yang berdasarkan dengan daya beli dan ada yang berdasarkan dengan jumlah transaksi. Yang pertama, kita akan membahas dengan yang berdasarkan daya beli. Misalnya, yang pertama yaitu adalah permintaan efektif. Permintaan efektif ialah salah satu permintaan suatu barang dan jasa yang disertai dengan daya beli. Nah, pada permintaan jenis tersebut, seorang konsumen atau seorang pembeli memang harus kita tuh emang harus jelas-jelas bener gak nih kita membutuhkan ini gitu. Bener gak kita membutuhkan barang ini. Nah, dia tuh mampu dapat membelinya atau membayarnya. Jadi selain kita meyakinkan kalau kita itu butuh barang itu, kita juga harus mampu untuk membayarnya atau untuk membelinya. Kemudian ada permintaan absolut, yaitu permintaan atau suatu barang atau jasa yang tidak disertai menggunakan daya beli konsumen. Dapat kita katakan bahwa dengan sebuah permintaan absolut ini, para konsumen ini tidak memiliki uang atau kemampuan untuk dapat membeli sebuah barang yang mereka inginkan. Contohnya yaitu salah satu jenis permintaan ini adalah contohnya tuh misalnya Lina ingin membeli satu buah tas. Tas ini cakep banget, misalnya gambar Blackpink. Nah, terus namun ia tuh tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Nah, maka dari itu si Lina ini tidak bisa membeli tas tersebut. Kemudian ada permintaan potensial. Apa sih permintaan potensial itu? Sebuah permintaan akan barang atau jasa yang disertai dengan sebuah kemampuan daya beli. Namun, si konsumen ini masih mempertimbangkan transaksinya. Kayak contoh nih, Pak Haji yang sebenarnya memiliki uang yang cukup,
untuk membeli sebuah mobil, tetapi beliau tuh kayak belum memiliki suatu keinginan untuk membeli mobil itu, tapi dia mampu gitu. Itu adalah potensial. Kemudian adalah berdasarkan jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi itu ada permintaan individu. Permintaan individu adalah suatu barang atau jasa yang sama dengan oleh daya beli, namun para konsumen ini masih mempertimbangkan transaksinya tersebut. Jadi, contohnya seorang anak muda yang sedang membeli ayam dan sayur untuk dapat menyiapkan makan siang ia dengan keluarganya. Terus yang selanjutnya yaitu potensial, mencerminkan permintaan terhadap barang itu, barang atau jasa yang disertai oleh daya beli, tetapi para konsumen ini juga masih mempertimbangkan transaksinya. Contohnya Pak Andi yang sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk dapat membeli televisi, namun ia belum memiliki keinginan untuk membeli televisi. Sama halnya dengan tadi si Pak Haji itu. Kemudian ada permintaan kelompok. Permintaan kelompok adalah permintaan dari sekelompok orang atau juga masyarakat mengenai suatu barang atau jasa yang terjadi secara berbarengan. Kemudian kita akan membahas tentang contoh-contoh permintaan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Yang pertama itu adalah permintaan pekerjaan. Teman-teman tahu ya bahwa di Indonesia ini semakin tahun itu semakin banyak ya anak-anak sekolah yang lulus, anak-anak kuliah yang lulus, tetapi tidak sebanding dengan jumlah atau jumlah atau kayak lowongan lah gitu pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan pengangguran daripada jumlah lapangan kerjanya di Indonesia. Jadi jumlah lapangan kerja itu di Indonesia ini sangat terbatas, tetapi semakin tahun itu semakin banyak pengangguran yang atau kayak anak-anak sekolah yang yang lulus, kayak anak sekolah yang lulus, terus kayak anak kuliah yang lulus juga, itu semakin tahun tuh semakin naik, sedangkan si jumlah lapangan kerja ini masih sedikit gitu, jadi banyaklah pengangguran. Terus yang kedua adalah permintaan kendaraan. Permintaan kendaraan yaitu bila bisa dibilang saat ini ekonomi masyarakat kan semakin baik ya. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya permintaan kendaraan yang bakal memudahkan pekerjaan seseorang itu untuk berpindah tempat atau berpergian. Nah, kendaraan ini juga bisa dipakai untuk seperti untuk orang tua kita gitu untuk mencari nafkah. Kemudian selanjutnya itu ada permintaan dalam makanan dan minuman, yaitu contohnya permintaan berikutnya adalah makanan dan minuman yang tentu sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari karena kita kan setiap hari makan dan minum gitu. Nah, yaitu bertambahnya jumlah penduduk maka mempengaruhi kebutuhan dan akan jenis makanan dan minuman. Nah, jenis makanan dan minuman yang ditawarkan akan semakin beraneka ragam sebab orang-orang memiliki kecenderungan tertarik akan hal-hal baru. Ya kita dapat lihat ya untuk tahun semakin maju, semakin majunya zaman, terus semakin canggihnya teknologi, itu makanan sekarang tuh bervariatif, kayak viral-viral juga tuh, terus kayak ada kayak seblak yang tadinya biasa sekarang prasmanan, kayak banyak nih varian menunya. Terus ada yang dimsum bisa sekarang tuh jadinya dimsum mentai. Terus es juga bervariasi.
kue-kue, banyak sekarang banyak makanan yang macam-macam bentuknya. Mungkin itu saja dari saya, pemaparan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, silakan. Nanti saya akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi untuk teman-teman. Dimohon untuk mempersiapkan pertanyaannya. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan materi tentang permintaan. Sekarang adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, terus menyebutkan nama dan apa pertanyaannya. Oh, di sini sudah ada Mutia Khairinisa. Apa nih? Mau nanya apa nih, Mutia? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas pemaparan materi hari ini. Saya izin bertanya mengenai tadi itu ada slide faktor yang mempengaruhi permintaan yakni selera konsumen. Di sini tuh saya ingin bertanya dari dua sisi Bu, dari sisi pasar dan dari sisi konsumen. Nah, yang pertama, kalau dari sisi konsumen menurut Ibu, maaf, dari sisi pasar, menurut Ibu, bagaimana sih pasar itu menyikapi selera konsumen yang pasti setiap periodenya ini mengalami perbedaan? Karena kan yang kita tahu bahwa saya itu ada kayak faktor tren dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau dari sisi konsumen, apa sih yang ngebuat orang itu lebih memilih suatu produk dibandingkan produk lain, padahal itu serupa atau bisa dibilang kayak sama? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih untuk Mutia atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, teman-teman. Pertama, eh, bagaimana sih pasar menyikapi selera konsumen yang pasti setiap periode ini mengalami perbedaan. Yang pertama itu mengamati dan menganalisis apa yang sedang terjadi di pasar dan bagaimana perilaku konsumen ini berubah bisa dengan menganalisis ulasan atau survei dari pelanggannya itu. Yang kedua yaitu pelajari dari pesaing. Jadi kita juga em, mempelajari dari kesalahan atau keberhasilan pesaing lain. Misalnya kalau misalnya ada kesalahan, kita belajar kenapa nih yang buat si pesaing ini tuh gagal, apa salahnya di mana gitu. Terus yang ketiga itu berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi kita itu sebagai produsen tahu apa nih kayak masukan, terus kayak keluhan dari pelanggan untuk kemajuan produk kita sendiri. Dan yang keempat itu respon yang cepat. Jika ada tren baru, itu kita langsung bertindak. Jangan menunggu atau kayak mengamati dulu. Nah, itu tuh jadi nanti kita jadi tertinggal, bisnis kita jadi kayak ngikutin trennya tuh tertinggal gitu. Kemudian apa yang bisa apa yang membuat orang itu lebih memilih suatu produk padahal produk itu serupa. Yang pertama itu karena keunikan. Orang-orang itu kan kadang uh, kayak sekarang nih, zaman sekarang kan ada TikTok. Nah, TikTok itu kan banyak banget jual baju-baju murah gitu kan. Maksudnya baju yang harganya tuh affordable, ya kan? Terus karena kemurahannya itu tuh banyak orang yang beli. Terus nggak disangka tuh pas di jalan atau kalian lagi di kampus gitu terus kayak sama kayak terus ada kayak bilang korban TikTok gitu kan terus kayak makanya tuh yang pertama tuh pasti orang tuh kalau misalnya mau beli walaupun serupa tapi tuh dia lihat dulu kayak keunikannya dari si produk itu misalnya contohnya baju ya gitu kayak lihat dulu nih kayak desainnya gitu ada enggak nih yang kayak bakal beda gitu terus yang kedua itu kualitas bahannya. Nah, walaupun serupa itu kadang kayak toko-toko juga kan kayak misalnya lagi ngetren misalnya baju kayak kalau nggak salah tuh sekarang tuh lagi kemeja-kemeja gitu kan. Nah, apa namanya si para penjual kan pasti banyak banget nih yang menjual produk serupa, tapi bahannya berbeda. Nah, ada yang bahannya kayak adem, katun, tapi harganya lebih agak mahal. Tapi terus ada yang bahannya kayak panas gitu kan, terus cepat bau atau gimana menimbulkan bau gitu, tapi harganya murah. Terus si para konsumen ini jadi kayak tergiur kayak yang murah gitu. Padahal itu kan kayak kalau menurut kita yang nyarinya yang bagusan, pasti kayak ih bau gitu jadi kita milihnya yang agak mahal sedikit terus yang terakhir itu pelayanan dan atau respon dari dari produsen atau penjual ke kitanya
Jadi kan kadang kalau misal kita mau membeli sesuatu di online shop atau secara langsung di tokonya, itu kan pasti kita tanya-tanya dulu ya. Nah, itu kan bisa dilihat dulu, bisa dilihat tuh respon penjualnya gimana nih ke kita. Bisa judes kah atau baik atau dia kayak ikhlas nih menjelaskan tentang produk itu gitu. Seperti itu ya jawabannya, Mutia. Apakah terjawab? Apakah paham? Baik, Ibu sudah paham dan mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya jika tidak ada, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan ke sesi games. Kalian akan mengerjakan games lewat Kahoot. Nanti kalian siapkan satu device lagi ya. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah masuk ke sesi pemaparan materi, terus sesi tanya jawab atau diskusi. Sekarang kita ada di sesi games, di mana ini adalah untuk mengulas penjelasan-penjelasan dari materi tadi yang sudah disampaikan, sudah kita bahas bareng-bareng. Untuk itu, saya izin share screen. Kita memakai Kahoot ya, teman-teman. Jadi persiapkan device dan jaringannya. Nah, untuk ini nanti soalnya ada di share screen saya dan teman-teman menjawab lewat device teman-teman masing-masing ya. Baik, udah semuanya ya teman-teman. Saya mulai. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, soal selanjutnya teman-teman. Next, pertanyaan selanjutnya. Kalian menyimak ya? Ini benar semua keren-keren banget loh. Mhm.
Di soal terakhir. Ayo teman-teman. Soal terakhir nih. Dihitung pelan-pelan ya. Wih, keren-keren sekali. Coba kita lihat. Wah, beda tipis ya skornya antara Mutia dan Rosa. Terima kasih teman-teman sudah mengerjakannya dengan semangat dan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, dari sesi pemaparan materi sudah, tanya jawab sudah, dan games juga tadi sudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita lebih semangat lagi untuk belajarnya, lebih asik lagi membahas materinya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya teman-teman, dijaga kesehatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Bu.